lagi dengan teacher. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang kompetensi personal. Tema kita hari ini adalah tentang mengelola kompetensi personal. Apa yang dimaksud dengan mengelola kompetensi personal? Mengelola kompetensi personal berarti kemampuan seseorang atau individu dalam mengelola kecakapan pribadi yang dia miliki, agar dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang dalam mengelola kompetensi personal. Yang pertama adalah menjaga kepribadian. Menjaga kepribadian berarti kita menjaga pribadi kita untuk menjadi lebih baik, mampu mengendalikan diri, bersikap mawas diri, dan jujur dalam perbuatan. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian ada faktor biologis atau faktor keturunan, yang kedua faktor keluarga, lalu faktor budaya atau culture, faktor sosial, dan faktor pendidikan. Dalam kepribadian juga terdapat macam-macam tipe atau bentuk. Yang pertama, kepribadian ekstrovert. Kepribadian ini dia lebih bersifat terbuka, ramah, dan mudah bergaul, serta dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, kepribadian introvert adalah lawan dari kepribadian ekstrovert tadi. Kalau ekstrovert dia lebih terbuka, kalau kepribadian introvert dia lebih bersifat tertutup, lebih suka menyendiri dan jarang atau kurang suka bergaul. Yang ketiga adalah kepribadian ambivert. Kepribadian ambivert adalah campuran dari kepribadian ekstrovert dan introvert. Hal berikut yang perlu diperhatikan dalam mengelola kompetensi personal adalah presentasi diri. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam presentasi diri atau menunjukkan diri? Yang pertama adalah tata cara berpakaian yang baik. Yang kedua, masih berhubungan dengan cara berpakaian, yaitu cara berhias atau bersolek. Ini terutama untuk kaum wanita ya. Jangan bersolek atau berdandan berlebihan untuk tempat yang memang tidak membutuhkan itu. Atau berhiaslah dengan cara yang proporsional. Hal berikutnya adalah pelatihan. Pelatihan adalah semacam pendidikan yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan dari pelatihan dapat untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap serta menambah pengetahuan. Manfaat dari pelatihan adalah sebagai alat untuk memperbaiki diri. Jika seseorang karyawan belum mengetahui tentang sesuatu atau untuk meningkatkan kemampuannya, perusahaan dapat memberikan pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi tersebut. Ada beberapa jenis pelatihan yang bisa diikuti oleh karyawan. Yang pertama, apprenticeship training atau yang kita kenal dengan magang. Yang kedua, on the job training adalah pelatihan yang menggunakan situasi dalam pekerjaan. Metode on the job training dapat dilakukan dengan coaching, apprenticeship, dan job rotation. Jenis pelatihan berikutnya adalah off the job training. Dapat dilakukan dengan 3 cara: festival training, role playing, dan simulasi. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam mengelola kompetensi personal adalah pengembangan karir. Tentu saja seorang karyawan tidak akan mau bekerja pada posisi itu saja. Tentu mereka ingin karirnya naik. Nah, bagaimana pengembangan karir dapat dilakukan? Pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mutasi. Mutasi itu adalah perubahan posisi atau jabatan dalam suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Berikutnya, promosi. Promosi adalah perpindahan karyawan kepada jabatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah demosi, yaitu perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah dalam suatu perusahaan. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya ya. Bye-bye.